Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Evri. Kali ini Pak Evri akan membahas tentang latihan PAS IPA kelas 8 yang saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada. Saya harapkan nanti kalian bisa menyaksikan tayangan ini dan dapat menambah materi yang bisa kalian siapkan dalam mengerjakan PAS di semester 1 IPA kelas 8. Baik, langsung saja kita akan membahas dari beberapa kisi-kisi yang untuk kali ini akan Pak Evri sampaikan. Baik, yang pertama yaitu ada kisi-kisi yaitu disajikan gambar hasil ketikan Tiger Timer sebuah mobil-mobilan. Peserta didik dapat menentukan kondisi kecepatan gerak mobil tersebut. Nah, di sini ada ini namanya istilahnya Tiger Timer. Nah, Tiger Timer bentuknya berupa kertas kemudian bergaris-garis. Kalau di kelas 8 itu selain Tiger Timer ada yaitu tentang oli. Mari kita bahas bagaimana sih cara membaca Tiger Timer ini. Soalnya adalah rekaman gerak benda pada pita Tiger Timer berikut yang menunjukkan terjadinya gerak lurus dipercepat beraturan. Baik ya, mana yang dianggap sebagai gerak lurus dipercepat beraturan. Baik, perlu kita pahami bahwa untuk Tiger Timer nanti arah membacanya sesuai dengan arah gerak benda. Saya ulangi, untuk Tiger Timer cara membacanya itu adalah mulai atau searah dengan arah gerak benda. Di soal ini kita lihat bahwa arahnya dari pilihan A, B, C, D ini arahnya adalah ke kanan. Jadi ini mobil-mobilan ini atau gerak benda ini ke kanan. Kalau geraknya ke kanan, maka membacanya dari kanan ke arah kiri. Ya, saya ulangi, kalau Tiger Timer, kalau arahnya ke kanan, membacanya dari kanan. Dari sini nih. Ya. Tapi kalau oli, itu kalau mobilnya gerak ke kanan, maka membacanya dari kiri. Ya, ini. Jadi kalau membacanya berlawanan arah itu untuk oli, untuk Tiger Timer itu searah. Jadi kalau gerakannya ke kanan, maka membacanya dari kanan. Di soal ini membacanya berarti dari kanan semua. Ya. Nah, baik kita pahami dulu. Jadi ini mana yang gerak lurus dipercepat beraturan. Ya, kalau kita lihat ini. Ini adalah kalau yang A, ya, kalau yang A semakin lama, nah ini ya, semakin lama dia akan semakin merapat. Ini ya, kalau kita lihat ini dia semakin lama dari renggang dia membacanya rapat. Karena kita membacanya dari kanan. Jadi tadinya merenggang kemudian dia merapat. Berarti kesimpulannya yang A ini adalah diperlambat. Tadinya cepat ditandakan dengan jarak yang berjauhan, ini namanya ini cepat, ini lambat. Berarti ini namanya gerak lurus diperlambat. Ya, jadi gerak lurus diperlambat. Yang A, karena apa? Renggang ke rapat. Kalau yang B kita lihat. Kalau kita lihat di sini jaraknya renggang, kemudian merapat. Nah, di sini kita lihat jaraknya akan merenggang lagi. Ya, jadi ini jadi tadinya bergerak cepat, kemudian merapat, gerak. Ini jaraknya sama. Dia GLB, lurus beraturan, terus dia merenggang, mau cepat lagi. Berarti bukan gerak lurus beraturan. Ya, berarti ini bukan gerak lurus beraturan. Karena dia tadinya cepat, GLB, terus cepat lagi. Maaf, tadinya melambat, kemudian GLB, dia mau dipercepat lagi. Berarti bukan beraturan. Sekarang yang C. Yang C ini kita lihat bahwa dia rapat, agak renggang. Berarti tadinya dia kecepatannya melambat, dia semakin bergerak dipercepat. Dengan gambar ini semakin renggang. Nah, berarti kalau dari kita analisa dari A, B, C saja sudah kelihatan C ini adalah jawabannya karena dia gerak dipercepat
beraturan. Ya. Nah, berarti nanti jawabannya adalah C. Ya, karena dia apa? Jadi gerakannya tadi membacanya dari kanan, tadinya rapat, kemudian dia merenggang. Berarti gerak lurus dipercepat beraturan. Berikutnya itu kita akan membahas kisi-kisi, yaitu tentang disajikan sebuah contoh peristiwa gaya dalam kehidupan sehari-hari, peserta dapat menentukan pengaruh gaya dalam peristiwa tersebut. Nah, ini contoh jadi tentang gaya. Jadi tentang hukum Newton, gaya gerak gitu ya, masih dalam satu bab. Nah, ini kita lihat contoh soalnya. Perhatian kegiatan berikut. Mendorong mobil yang mogok, memukul bola yang dilempar, membuat gerabah. Secara berurutan, kegiatan di atas menunjukkan sifat gaya dapat titik-titik. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat dari ketiga peristiwa ini ya. Jadi peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3. Kalau ketika lihat ketiga peristiwa ini ada hubungannya dengan gaya. Ya, ada hubungannya dengan gaya. Mendorong mobil, pasti kita memberikan gaya pada mobil ini. Memukul bola, ya pasti kita membutuhkan gaya ya untuk memukul bola ini. Membuat gerabah, ya jelas kita juga membutuhkan gaya agar tanah liat yang kita beri gaya bisa berubah menjadi gerabah. Namun demikian, ketika ini ya kalian harus bisa menentukan, karena sifat gaya kan dapat menimbulkan 3 hal, kan begitu ya. Nanti kita analisa satu persatu dari setiap jawaban ini. Coba ya, kita jawaban A. Mengubah bentuk benda. Sekarang lihat, mendorong mobil mogok. Mengubah bentuk benda. Nah, jelas tidak sesuai. Karena pada saat mendorong mobil, mobilnya tidak berubah bentuk. Masih mobil, tapi tadinya berhenti dia menjadi bergerak. Ya, berarti mengubah bentuk benda ini, nah kalimat karena menunjukkan sifat berurutan, ya berarti ini bukan. Ya. Bukan, ya. Jelas ini dari kalimat depan itu jelas salah. Yang B, mengubah arah benda. Kalau kita lihat nomor 1 ini mendorong mobil yang mogok. Dia tidak mengubah arah ya, karena mendorong itu dia lurus biasanya. Ya, mendorong mobil mogok harus lurus. Ya. Dia harus lurus, bergerak, kemudian dia bisa menyalakan starter sopirnya baru bisa bergerak. Kalau dia mengubah arah ya tidak mungkin. Ya, jadi dia bukan mengubah arah, berarti B tidak. Mengubah bentuk benda, tadi sudah dibahas di atas, A itu bukan. Oh, ini jelas tidak perlu dibahas. Nah, sekarang kita lihat ini yang D. Membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, kita analisa. Mendorong mobil mogok. Mogok kan tadi berarti diam. Setelah didorong, maka mobil itu akan bergerak. Maka tadinya membuat benda diam menjadi bergerak. Oke, yang satu ya. Yang kedua, memukul bola yang dilempar. Memukul bola yang dilempar. Contohnya kita main kasti, ya kasti kemudian kita pukul karena kita mendapat gerak bola menuju ke kita, maka kita pukul, maka pastinya bola yang ke kita akan terlempar berbalik arah, gitu ya. Maka di sini akan mengubah arah gerak benda. Ya betul ya, memukul bola itu kan berarti dia pasti arahnya akan berlawanan, ya akan berbeda arah. Ya akan mungkin menuju ke kita lagi karena kita pukul. Membuat gerabah, mengubah bentuk benda. Ya betul, karena tadinya tanah liat, kemudian kita ubah dengan dikasih gaya, kemudian tangan kita menyentuh tanah liat itu, kita gerak-gerakkan dan sebagainya, membentuk sesuai dengan keinginan kita. Ya, nah ini berarti 3 gaya tadi menunjukkan contoh-contoh ini, ya. Artinya gaya itu mampu membuat dia menjadi bergerak atau mengubah kecepatan, mengubah arah gerak benda, dan mengubah bentuk benda, ya. Jadi jawabannya tepat adalah D. Sajikan beberapa peristiwa gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian dapat menentukan 2 gerak yang termasuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ini kita membahas tentang gerak lurus berubah beraturan diperlambat.
Kalau tadi taker timer tadi membahas tentang dipercepat. Kalau yang ini tentang diperlambat. Baik, kita lihat. Berikut ini beberapa contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari. Melempar bola vertikal ke atas, naik sepeda menuruni bukit, mobil direm saat mendekati persimpangan, kelapa jatuh dari pohonnya. Contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat ditunjukkan pada nomor. Nah, mari kita analisa satu persatu. Jadi sambil kita cari trik cara menjawab yang cepat gitu ya. Jadi kalau sudah jelas salah ya berarti kita tidak akan memilih itu. Gitu ya. Baik, kita lihat. Nomor 1, melempar bola vertikal ke atas. Baik, para siswa. Jadi kalian bayangkan, jadi kita bola vertikal ke atas. Pastinya kalau kita melempar semua benda di bumi itu pasti dia kalau dilempar ke atas, dia akan kembali jatuh ke bawah. Artinya benda itu di suatu titik dia akan berhenti, gitu ya. Dia akan berhenti dan dia akan kembali ke bawah. Nah, berarti saat kita lempar ke atas, maka kecepatan benda itu ya, saat kita lempar ke atas, maka ya ini ya, tadinya dari atas, nah ini dari atas sampai ke atas ini, pastinya dia akan berhenti di satu titik. Kemudian dia akan jatuh kembali, kan gitu ya. Jadi itu. Kita tadi dilempar ke atas. Nah, sampai ke atas, dia pasti berhenti. Tadinya cepat, lama-lama melambat bahkan sampai 0. Berarti melempar bola vertikal ke atas, berarti apa? Beraturan diperlambat. Ya, buktinya apa? Karena benda ini suatu ketika akan berhenti pada titik pada ketinggian paling tinggi. Kenapa? Pertama ada gaya gravitasi, dia ada gaya tarik ke bawah, sehingga tadinya dia harusnya meluncur ke atas, dia tertarik kembali ke bawah. Yang kedua, gesekan dengan udara. Jadi benda-benda yang dilempar ke atas pasti ada gesekan dengan udara. Nah, gaya gesek ini kemudian mengurangi kecepatan benda. Oh, berarti ini nomor 1 betul. Berarti nanti jawaban itu harus ada nomor 1. Gitu ya. Berarti harus ada nomor 1. Maka C ini ya jelas bukan. D ini jelas bukan. Gitu ya. Berarti harus ada angka satunya. Baik, sekarang kita nomor 2. Naik sepeda menuruni bukit. Kalau kalian pernah bersepeda menuruni bukit, pasti kalau kita bergerak menuruni bukit, tidak mungkin akan diperlambat. Pasti akan dipercepat. Ya, karena dia naik sepeda menuruni bukit. Ya, berarti pasti ini dia dipercepat. Bukan ini. Nah, pasti tidak boleh ada angka 2. Dari sini saja udah kelihatan. Berarti tidak boleh ada angka 2. Berarti adalah jawabannya ini. Gitu ya. Ya, yang B 1 dan 3. Mari kita analisis. Coba yang 3. Mobil direm. Oh jelas. Nah, karena direm pasti akan diperlambat. Kan gitu. Jadi karena direm pasti dia akan diperlambat. Ya, maka tadi jawaban nomor 3 tepat ya. Ini. Nah, jadi benar. Maka jawabannya 1 dan 3. Berikutnya ada kisi-kisi yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi definisi gaya gesek. Nah, ini sebetulnya tentang pengertian saja ya. Jadi kalian hanya perlu membutuhkan hafalan saja apa sih definisi gaya gesek. Baik, kita analisa soal berikut. Di bawah ini merupakan definisi dari gaya gesek yang tepat. Gaya gesek yang tepat adalah titik-titik. Baik, sekarang ya, kita analisis sedikit demi sedikit. Jadi kalau ada soal, kita pahami baik-baik. Kalau memang sudah jelas salah alasan depan, maka tidak perlu dibaca semua. Itu tekniknya. Jadi tidak perlu dibaca semua. Kita pahami kalimat per kalimat. Pertama, gaya gesek. Maaf ya, jadi tepat adalah gaya yang berarah searah gerak benda. Bayangkan ya, jadi kalau gaya gesek itu, misalnya ada benda, nah ini namanya saja gaya gesek. Gaya gesek itu adalah jelas kalau ini kita narik gaya sana. F begini. Maka pastinya kalau saat kita menarik ini pasti kan ada rasa berat, ada yang mungkin ringan dan sebagainya. Kenapa bisa kita narik itu kok berat? Selain melawan massa benda,
Nah, selain melawan massa benda, jadi kita narik itu juga karena melawan berat, maaf ya, melawan berat. Maka ternyata bahwa di sini ada namanya gaya gesekan. Nah, namanya kalau istilahnya adalah FG. Gaya gesekan ke arah kanan, kok dia gesekan kok misalnya yang atas ini, yang A, gaya yang berarah searah gerak benda. Tidak mungkin, karena gaya gesek itulah yang membuat gaya gesek kita besar. Nah, berarti untuk melawan sebuah gaya gesek, maka dibutuhkan gaya yang besar. Kalau melawan, nah berarti dia berlawanan arah pasti ya. Jadi ini jelas bukan jawabannya. Karena apa? Ini ya. Nah, titik searah. Yang B coba. Gaya yang berarah melawan gerak benda. Nah, ini ya. Melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Nah, ini. Jadi ini berlawanan arah, melawan gerak benda. Ya, melawan gerak benda benar ya. Kalau ini ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Dan muncul apabila dua benda bersentuhan. Nah, ini kalimat berikutnya. Kalau ini kalimat depannya sudah tepat, maka kita bahas belakangnya. Muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Betul tidak ini? Ini ada misalnya kita narik di atas lantai, berarti benda ini ada hubungannya atau bersentuhan dengan lantai. Gitu ya. Ini. Nah, ini berarti betul ini. Nah, ini berarti jawaban yang kita coba ini adalah yang tepat dulu. Kita cari dulu. Coba ya, kita analisa yang kalau ada waktu kita analisa yang C dulu. Ya. Yang C gaya yang berarah searah gerak. Oh, tadi ini sama dengan A, tidak mungkin. Ya udah, tidak perlu dibaca belakangnya udah salah. Coba kalau sekarang yang D. Gaya yang berarah melawan gerak benda. Oh, sama dengan B ternyata. Wah, ini kita bahas yang D ini. Kenapa sama nih? Coba kita lihat belakangnya. Kecenderungan benda bergerak sama dan muncul apabila dua benda tidak bersentuhan. Wah, ya nggak mungkin. Kalau tidak bersentuhan, berarti dia tidak berhubungan langsung. Berarti tidak ada gaya gesek. Ya, berarti ini bukan ya. Jadi ini yang berbeda adalah benda tidak bersentuhan, harusnya bersentuhan. Jadi itu ya. Jadi gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda, ya. Kalau gaya kita kanan, gaya geseknya ke kiri, atau arah kecenderungan benda bergerak dan muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Ini ya, bersentuhan. Jadi benda dengan lantai. Begitu. Soal berikutnya. Sebenarnya soalnya ini disajikan gambar ya, tapi ini Pak Afri hanya mengambil dengan pernyataan saja. Kalian sudah bisa membayangkan ya. Disajikan gambar anak bermain tarik tambang. Peserta didik dapat menentukan resultan gayanya. Jadi kalian nanti ada soal, kemudian diberikan gambar tarik tambang, dan itu. Kalian disuruh mencari menentukan resultan gayanya. Baik. Amir dan Badu sedang bermain tarik tambang. Amir menarik ke kiri dengan gaya 200 Newton, sedangkan Badu menarik ke kanan dengan gaya 350 Newton. Resultan gaya yang dihasilkan adalah titik-titik. Baik, jadi dia ada tarik tambang. Nah, ada tarik tambang. Tarik ke sana, pasti ya, tarik tambang kan berarah. Mari kita lihat. Amir dan Badu sedang bermain tarik tambang. Amir menarik ke kiri. Nah, berarti ini Amir ya. Nah, ini berarti ini si Amir. Pak Efri kasih huruf A. Ke kiri dengan gaya 200 Newton. Oh, maaf, ini ya. Balik ini ya, maaf. Ini A ke kiri ya. Nah, si apa ya? Si Badu ya. Si Amir, maaf ya. Si Amir ke kiri, maaf ya. Ke kiri. Ke kiri sebesar 200. Nah, ini ke kiri 200 Newton. Nah, 200 Newton. Terus Badu, maaf ini ya, Pak Efri ganti Badu. Nah, ini Pak Efri ganti Badu. Ke kanan. Sebesar berapa? 350 ton. Gitu ya. Nah, ini. Maka, berapakah? Nah, resultan gaya yang dihasilkan adalah titik-titik. Ya, baik. Kita mencari resultan. Resultan tetap rumusnya ya. Resultan adalah F. Sama dengan, ya, F gayanya ada berapa? Di sini ada 2. Maka kita tuliskan tetap 2. F1
ditambah. Nah, namanya resultan itu harus tetap ditambah. F2. Nah, ini resultan. Jadi resultan itu sesuai banyaknya gaya. Banyaknya gaya itu ada berapa? Gitu ya. Di sini F1, di sini ada 2, ya maka ini F1 tambah F2. Tapi tulisannya harus tambah. Namanya saja resultan. Jadi ininya harus ditambah. Baik, kita lanjutkan. Baru di sini kita tuliskan F1. Maka kita anggap ini karena hurufnya sesuai hurufnya ya, kita anggap A itu F1. Terus yang B itu F2. Nah, sesuai dengan nomor urutnya ya. Oke. Nah, sekarang F1. Gaya itu sebagai besaran vektor. Besaran vektor itu punya besar dan arah. Jadi arah itu akan berpengaruh. Maka saat di F1 ini, kita lihat arahnya ke kiri. Maka kita kasih tanda min. Kenapa? Karena dia arahnya ke kiri. Gaya itu adalah namanya besaran vektor. Jadi menentukan arah itu ya dengan tanda ini min. Min itu berarti dia ke kiri. F2 kita lihat. F2 arahnya mana? Kanan. Oh, berarti kita tetap plus. Nah, F2 350. Nah, ini ya. Jadi ini adalah cara mencari resultan. Nah, yuk kita cari. Min 200 tambah 350. Jadi jawabannya adalah 150. Nah, ini 150 Newton. Maka jawabannya mana? Ya. Mana jawabannya? Oh ya, ada 2, Pak. Baik, ini ada 2 ini. 150, ya sini juga 150. Berarti jelas ini tidak perlu dipikirkan, ini tidak perlu dipikirkan. Berarti kita hanya sekarang tinggal pilih A atau B. Dari tulisannya saja sudah kelihatan, ya. Dari angkanya saja ini sudah kelihatan. Berarti dia resultan 150 itu menang mana? Menang si Badu, ya. Menang si Badu. Badu menarik kemana? Ke kanan. Nah, berarti dia jawabannya adalah B. Itu kalau dari analisa gambar. Bagaimana dengan analisa hasil menghitungnya ini? Kita lihat 150 ini sebetulnya kalau tidak ditulis di sini ada angka apa? Angka positif. Nah, tadi aturannya apa kalau positif? Positif itu adalah ke kanan. Maka yang 150 ini tidak perlu melihat gambar pun harusnya kita sudah bisa menjawab. Berarti apa? Bergeraknya ke kanan. Ke kanan tadi kenapa? Karena kita lihat angkanya juga besar ke kanan bisa. Atau dari kita menghitung resultannya ini ternyata ketemunya plus 150. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 150 Newton ke arah kanan. Kita lanjutkan. Disajikan beberapa pernyataan tentang gaya dan massa. Statistik dapat menentukan cara untuk mendapatkan percepatan yang paling besar. Ini. Jadi kalau hubungannya dengan gaya dan massa dan juga dengan percepatan, maka kita ketemu dengan namanya hukum 2 Newton. Gitu ya. Baik, perhatikan beberapa kegiatan berikut. Menambah massa benda, menambah resultan gaya, menambah kecepatan benda, mengurangi massa benda. Pernyataan di atas merupakan cara untuk memperbesar percepatan benda adalah, jadi pernyataan-pernyataan ini mana yang dia mampu untuk memperbesar. Jadi mampu untuk memperbesar percepatan benda. Ya, baik kita analisa satu persatu. Nah, tadi sudah bilang bahwa ini hubungannya dengan hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton itu adalah resultan gaya itu sama dengan M kali A. Gitu kan ya. Nah, M kali A. F. Nah, jadi gaya ini adalah massa, kemudian ini resultan gaya, ini adalah massa benda dan ini adalah percepatan benda. Sekarang kita cari adalah memperbesar percepatan. Maka rumus ini kita ubah menjadi rumus A. Sama dengan F itulah per M. Nah, kalau kita mau tanya begitu. Oh, kita nanyanya sekarang hubungannya dengan percepatan. Kita lihat. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang setelah kita rubah rumusnya ini, persamaan ini, maka lihat. A dengan F. Nah, A dengan F. Apa ini? Iya, sebanding.
gitu ya, sebanding. Ini ya, jadi dia sebanding. Ya, jadi kalau sebanding apa maksudnya? Jadi kalau sebanding berarti jika percepatannya besar, maka F-nya harus besar. Jika percepatannya ingin kecil, maka dia apa? Dia F-nya juga harus kecil. Gitu ya. Jadi A dengan F adalah sebanding. Sedangkan A dengan M, ya lihat A-nya di atas, M-nya di bawah. Jadi dia berbanding terbalik. Maka kita lihat sekarang, mintanya untuk memperbesar percepatan. Maka kita langsung bisa analisa bahwa A besar, maka F-nya juga besar. Karena sebanding. Mari kita cari. F-nya itu adalah resultan. Kita hubungannya dengan resultan. Ini ya, ini gaya. Nah, sekarang kita lihat. Gaya cuma ini tok. Menambah resultan gaya. Betul nggak? Oke, betul. Menambah kan berarti dia memperbesar. Kalau membesar gaya berarti semakin gayanya semakin cepat. Betul ya? Oke. Sekarang bagaimana dengan menambah massa benda? Kita lihat. A besar ingin A percepatannya besar, maka gaya masanya harus kecil. Gitu ya. Harus ringan biar dia kecepatannya semakin besar ya. Maka massa bendanya harus diperkecil karena berbanding terbalik. Kalau di sini nomor 1 menambah massa benda, ya tidak. Bayangin kalau kita mendorong sepeda, ya mendorong sepeda motor yang naik 1 dengan yang naik 2 pasti akan percepatannya akan lebih kecil, lebih berat. Sehingga mendorong gayanya tetap, maka motornya itu geraknya sedikit, kan gitu. Nah, tidak mungkin ini. Menambah kecepatan benda. Nah, ini. Di sini tidak ada di rumus hukum 2 Newton nggak ada hubungannya dengan kecepatan. Berarti ini nggak ada, jelas nggak usah dipikirkan. Kecepatan nggak ada nih, adanya percepatan, gaya sama massa. Mengurangi massa benda tadi ya. Nah, ini A-nya besar, M-nya harus kecil. Maka ini jawabannya. Ini 2 dan 4. Maka jawabannya adalah C. Disajikan beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari, peserta didik dapat menentukan peristiwa sesuai dengan hukum 3 Newton. Gaya aksi reaksi ya, kita lihat. Ya, di sini gaya aksi reaksinya apa saja. Di bawah ini bukan contoh peristiwa hukum 3 Newton. Nah, adalah titik-titik. Baik, kita analisa satu persatu. Nih, ya. Jadi namanya aksi reaksi ya. Jadi aksi reaksi itu ada aksi ya, misal kita mendorong, maka kita akan akan mendapat dorongan ke sana. Ya, jadi akan di saat kita mendorong, saat itu juga reaksi akan diberikan. Ya, jadi gaya akan berlawanan gitu dengan reaksinya. Itu kunci namanya aksi reaksi. Coba yang A. Beberapa orang saling bekerja sama mendorong lemari. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sini? Kalau kita lihat bersama-sama mendorong, berarti mereka banyak ke sana dan gerakannya ke sana. Ya, ke kanan ya geraknya ke kanan, maka tidak ada namanya aksi reaksi kan gitu ya. Nah, berarti ini bukan contoh peristiwa hukum 3 Newton. Ini jelas karena hubungannya beberapa orang saling bersama mendorong lemari, ini lebih cenderung ke hukum 2 Newton ya. Iya. Kenapa? Semakin banyak orang yang bekerja sama, semakin ringan pekerjaannya. Itu kan? Tidak ada hubungannya dengan aksi reaksi. Ya, maka ini jawabannya langsung ketemu A. Nah, bagaimana dengan B, C, D? Mari kita analisa biar kalian paham. Pak Ateng sedang memanjat pohon kelapa. Coba. Saat memanjat pohon kelapa, apa yang dilakukan dengan kakinya Pak Ateng? Dia akan mendorong ke bawah. Ya. Di pohon kelapa ini kan ada, misalnya dia bancik gitu ya, namanya dia naik di pohon kelapa ini ada belahan pohon kelapa, misalnya gini. Nah, dia kakinya menekan ke bawah, maka Pak Ateng akan kedorong ke atas. Saat itu juga kan gitu. Dorong ke bawah, maka Pak Ateng itu akan naik ke atas. Nah, ini hukum 3 Newton ini, ya. Ini hukum 3, ya. Tentara sedang berlatih menembak. Menembak itu peluru keluar ke kanan, gitu ya. Maka
pistol senapan akan mendorong berkebalikan. Maka apa terjadi? Aksi reaksi. Saat itu juga peluru keluar ke kanan, maka senapan akan mendorong ke belakang tentara tersebut. Nah, maka ini juga hukum 3 Newton. Iksan sedang mendorong tembok saat bersepatu roda. Nah, dia mendorong tembok, misalnya mendorong tembok ke kanan. Maka coba logikanya. Maka si Iksan ini akan terdorong kan. Nah, karena dia menggunakan sepatu roda. Akan terdorong kemana? Ya berlawanan arah. Semakin kuat Iksan mendorong ke kanan, maka semakin jauh dia akan terlempar ke sebelah kiri. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah A. Jadi ada kisi-kisi, peserta didik dapat menentukan contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari yang menguntungkan, gitu ya. Nah, jadi yang bermanfaat atau menguntungkan. Mari kita lihat contoh soalnya. Yang bukan manfaat dari gaya gesek antara lain. Nah, ini pernyataan berikut mana yang bukan manfaat. Namanya manfaat itu harus ada gaya gesek. Ya, jadi kalau yang namanya manfaat itu maka gaya gesek itu kita tunggu, harus keluar gaya geseknya. Maka itu namanya manfaat. Tapi kalau bukan manfaat, maka gaya gesek itu kalau bisa tidak ada kan itu. Maka kita lihat ya. Baik yang A. Gaya gesekan antara alas kaki dengan lantai pada saat berjalan. Nah, kira-kira ini kita membutuhkan gaya gesek enggak? Iya, betul. Nah, kita membutuhkan. Kalau kita tidak terjadi gaya gesek, apa yang terjadi? Nah, kita terpeleset. Yang gitu. Karena tidak ada cengkraman antara kaki dengan tanah. Ya, padahal kaki dengan tangan semakin gaya geseknya besar, semakin kita mantap berjalan. Ya. Jadi ini manfaat ini ya. Kayak yang A itu alas kaki dengan lantai itu bermanfaat. Yang B, gaya gesekan pada penggunaan rem sepeda atau mobil. Ya harus ada gaya gesekan. Kalau tidak bergesekan, apa yang terjadi? Rem sepeda tidak berfungsi. Maka bisa menabrak, apalagi mobil. Tidak ada gaya gesek remnya, ya nggak bisa berhenti, tidak bisa berhenti. Maka tidak bermanfaat. Ya kalau ini ada manfaatnya, malah harus bergesekan. Rem itu malah harus bergesekan agar bisa berhenti sepeda atau mobilnya itu. Ya ini berarti manfaat ini. Yang C, gaya gesekan pada komponen mesin yang berputar dan bersentuhan sama lain. Nah ini kalau mesin yang berputar dan bersentuhan satu sama lain, kalau bisa jangan. Kenapa? Kalau gaya gesekan komponen mesin, maka nanti akan terjadi yang namanya aus. Namanya istilahnya aus. Jadi aus itu lama-lama besi dengan besi bergesekan, lama cepat, dia akan aus. Maka kendaraan itu dikasih oli gitu ya. Karena tetap mau tidak mau namanya mesin itu harus bekerja dengan cara bergesekan. Ya tetap kita nggak bisa membuat mesin yang tidak ada gesekannya. Ya mau tidak mau tetap harus ada bergesekan. Tapi gesekan itu bisa kita kurangi kerugiannya dengan cara apa? Kasih oli. Tapi kan intinya ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat gesekan ini. Ya, maka ini yang tepat. Ya, jadi ini tidak menguntungkan. Makanya kemudian dikasih oli karena dia berbahaya kalau bergesekan terus. Ya, coba yang D. Gaya gesekan udara saat parasut dikembangkan. Coba bayangkan kalau parasut dibuka terus gaya geseknya tidak ada. Maka peterjun payung itu bisa jatuh bebas sampai ke tanah. Maka terjadi kecelakaan. Maka dengan parasut dikembangkan, maka ada gaya gesek yang menahan parasut tersebut ya sehingga bisa sampai ke tanah dengan selamat dengan perlahan-lahan karena ada gaya gesekan. Gitu ya. Jadi ini alas kaki dengan lantai, penggunaan rem sepeda atau mobil, kemudian gesekan udara saat parasut dikembangkan itu merupakan manfaat. Ya, yang bukan manfaat mana? Yang bukan manfaat adalah ini contohnya gaya gesekan komponen mesin yang berputar. Itu adik-adik yang bisa saya sampaikan, akan bersambung pada video yang lain untuk membahas kisi-kisi yang lain. Ya, selamat belajar, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.